Ketika kita mendengar tentang flu Singapura, pasti kita beranggapan penyakit ini berasal dari Singapura kan? Penyakit ini bukan sekedar flu atau bersin-bersin pada umumnya loh sobat. Bahkan yang sering terdiagnosa adalah anak-anak. Apa sih sebenarnya flu Singapura? Gimana sih pencegahannya? Terus penanggulangan dan pengobatannya gimana? Yuk kita cari tahu yuk. Kita bahas di podcast PKRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih Sobat Romani dengan saya Yanto dan ada Mas dan saya Tolep. Betul sekali. Dan samping saya ini ada dokter yang sangat cantik. Nah ini dokter pasti udah tahu semua kan. Dokternya hits, ya nggak Mas? Ini dokter terkenal di Semarang loh. Betul, Dokter Jati Kusuma, spesialis anak-anak. Iya, ini mungkin biar lebih jelas. Dokter Jati bisa nyapa dulu Sobat Roman yang lagi nonton ini. Halo Sobat Romani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini kenapa Mas kok bawa dokter nih maksudnya apa nih? Gini, kok aku deg-degan nih masalahnya. Ini loh Mas Tolep, saya itu kan baca-baca tentang penyakit-penyakit sekarang yang hits loh dok. Nah itu ada flu Singapura. Nah aku penasaran Mas. Flu Singapura tuh makanya ada dokter dan di internet itu rata-rata anak-anak lo kayak dok. Cuma itu cuma di internet lo dong. Mas saya nggak paham semua ini makanya ini ada dokter spesialis anak, Dokter Jati nanti biar dijelaskan semua. Gitu. Oke, flu Singapura ya ini kaitannya flu ya. Singapura. Baik, untuk pembukaan ini dok, mungkin kan ini flu dan Singapura. Nah, sebenarnya flu yang apa sih dok yang membedakan dia sama flu kayak biasanya selain flu Singapura itu? Jadi flu Singapura ini kita lihat dulu ya, dia infeksi virus. Infeksi virus yang sangat amat menular. Makanya dia penyebarannya itu cepat, hitungannya detik, dan mengenai kebanyakan adalah anak-anak di bawah 7 tahun. Kalau virus itu sifatnya dia misal kontak, bersentuhan, kemudian juga dia batuk di dekat si pasien kepada anak sehat itu banget bisa menularkan cepat. Makanya itu sekarang ini di Semarang ini lagi tinggi-tingginya nih. Lagi hits ini ya. Karena kita sedang berada pada musim peralihan musim ya. Pancaroba. Jadi kan awal dulu yang waktu bulan Maret itu kalau nggak salah sering hujan ya. Nah ini kan udah mulai panas nih musim peralihan inilah virus-virus itu berkembang. Dia nggak cuma flu Singapura aja, DB, kemudian juga campak, gondong itu juga banyak. Cuman karena si flu Singapura ini ya penularannya dia paling cepat dan paling mudah, makanya insidennya agak banyak gitu. Meningkat jadi ya dok. Kalau di musim pancaroba itu malah flu Singapura ini cepat naiknya ya. Dulu dikatakan flu Singapura itu sebenarnya awalnya bukan dari Singapura. Jadi awal pertama kali ditemukan tuh di Toronto, Kanada. Itu tahun 1957. Itu Kanada. Nah itu terus terjadilah outbreak atau wabah itu di Singapura tahun 2009 sampai ada yang meninggal waktu itu. Jadi itulah mengapa asal usul flu Singapura itu sebenarnya karena outbreaknya itu ada di sana. Padahal sebenarnya udah lama ketemunya di Kanada. Pernah ke Toronto enggak? Pernah dengar di film-film. Oh di film-film. Gitu. Toronto guys sebelah pasar itu loh, pasar Pragen. Tak tanya ini dok, kalau flu pada umumnya ini biasanya kan wahing-wahing gitu. Wah ini biasanya kita kan kena debu stik flu lah. Nah flu Singapura ya dok ya, gejalanya kayak gimana tuh dok? Nah, biasanya itu gejala diawali oleh demam. Demam bisa tinggi, bisa cuma ya sumer-sumer gitu. Biasanya 1-3 hari.
Terus demam tinggi 1-2 hari, nanti hari kedua atau berikutnya biasanya muncul tuh di sekitar telapak tangan, kaki, dan mulut. Muncul apa dok itu? Merah-merah, bintik-bintik kemerahan. Makanya dikenal dengan HFMD. Ini bahasa medisnya tuh flu Singapura tuh HFMD. Jadi hand, telapak tangan, foot, telapak kaki, sama mouth. Jadi di sekitar mulut. Bahkan sampai sariawan. Itulah kenapa kebanyakan anak-anak yang kena ini biasanya sulit makan nih, dia nggak mau. Atau pada anak-anak yang usianya 4 tahun kan dia nggak tahu tuh, nggak bisa cerita, tapi dia suka nunjuk-nunjuk mulutnya. Jadi kalau dikasih makan dia geleng-geleng, nunjuk-nunjuk, kadang-kadang bilang gigi atau mulut. Nah itu kan kita nggak tahu maksudnya apa, tapi kalau udah dibuka itu udah biasanya banyak sariawan. Tuh. Kemudian bintik-bintiknya itu awal merah, kadang-kadang ada bintik yang isinya air. Nah itu tidak hanya di tadi telapak kaki, tangan, dan mulut, tapi kadang-kadang ada di sekitar pantat, sama genital atau di sekitar kemaluannya. Kemudian di telapak di siku sama di lutut juga ada beberapa yang punya gejala seperti itu. Nah ini memang kasusnya memang tergolong yang ringan. Tapi yang bisa menyebabkan dia menjadi agak berat itu adalah ketika dia nggak mau minum, nggak mau makan. Imunnya semakin rendah itu. Jadi kan harusnya makannya banyak nih, tapi ketika dia nggak enak, nah itu dia buat apapun yang masuk ke mulut. Kita aja kalau sariawan pasti nggak mau makan ya, apalagi nih anak kecil yang notabene-nya dia merasakan ketidaknyamanan dalam mulut sehingga akhirnya bisa ke arah dehidrasi apabila kebutuhan cairannya kurang. Tapi itu lebih ke cuma anak-anak dok? Atau bisa kena ke orang dewasa juga kayak kemungkinan gitu? Ini Mas Mas Tholib ini bercita-cita. Mungkin loh ini. Soalnya kemarin tuh tadi kok tanganku bintik-bintik. Wih berontok. Beda. Iya. Jadi kalau itu biasanya diderita pada anak-anak di bawah 7 tahun. Jadi anak-anak prasekolah nih, 5 tahun, 6 tahun itu biasanya paling sering. Apalagi kalau udah di sekolah, di daycare, kemudian misal di playground itu paling sering. Pondok ya dok ya? Kalau pondok sih kan biasanya anak gede kan kalau pondok. Tapi kalau yang tempat-tempat banyak bocil-bocilnya ini, nah paling sering. Penularannya dari sana. Misal ada satu anak, dia lagi main nih di playground. Setiap mainan yang dia sentuh, itu bisa menyebarkan ke anak-anak sehat lainnya yang menyentuh mainan yang bekas tadi. Secepat itu ya dok? Secepat itu. Kok kayak herpes ya dok ya? Beda nggak kira-kira dok? Beda. Beda ya dok ya? Jadi kalau cacar itu, ini kita bicara tentang cacar kan juga penyakit infeksi virus. Tapi dia tidak secepat ini penularannya. Tapi memang benar sama-sama virus. Nah ini apakah tadi bisa ke orang dewasa? Itu sebenarnya kalau misalkan orang dewasa itu bisa kena, masuk virus itu bisa. Hanya saja gejalanya tidak tampak. Paling ya cuma pusing dikit, gerges. Saya sering tuh dok, apalagi akhir bulan. Nah itu. Cocok di Singapura ya? Beda ya Pak ya? Kita pembahasan lagi nih ya. Oke. Jadi itu dia bisa masuk tuh virus tapi tidak menimbulkan gejala. Tapi dia bisa sebagai pembawa, carrier. Jadi dia bisa menularkan ke anak lain meskipun tidak berdampak orang dewasa tapi berpotensi untuk menularkan. Betul. Makanya setiap siapapun di sini mungkin ayah ibu sobat Romani apabila baru dari tempat bepergian, misal dari tempat kerja, apakah dari pasar atau dari supermarket, sebaiknya sebelum berkontak dengan bayi atau balita yang ada di rumah, cuci tangan dulu, kemudian mengganti pakaian, membasuh muka gitu. Karena kan kita nggak tahu, kita habis megang gagang pintu, habis di tangga, bekasnya siapa kita nggak tahu. Jadi belum tentu memang dari anak itu sendiri ya, bisa jadi dari kita sebagai orang tua itu yang malah membawakan virus buat anak. Biasanya balik gue oleh-oleh gitu, malah balik gue penyakit. Bukan. Ini sobat Romani makanya itu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Iya, nah itu penting banget itu. Sama jaga keuangan. Pikiran. Iya. Ini pembahasannya kesehatan mental nanti loh. Jangan ya kita bergeser beda nanti geser materi nanti ya. Oke. Dok, berarti kalau seumpama nih sudah lama gatal-gatal, panas, yang terjadi nanti gimana anak? Saya khawatir Mas Tholib. Saya punya anak kecil di rumah itu kan tak biar wah panas semplenget aja ben lah kalau imari dhewe, geges ya gitu lah. Ini
saya tipe zaman wong tuh seperti dulu ya, orang dulu ya ini kayaknya ya. Komplikasi lah bahasanya sekarang itu gimana dok itu dok? Jadi kalau sudah punya gejala-gejala nih kayak demam, terus mulai muncul 1, 2 itu ya mungkin bisa dipastikan ke arah sana. Tapi memang yang mendiagnosis tetap harus dari tenaga kesehatan. Misal awal-awal penanganan di rumah berarti untuk ini penyakit virus, dia sifatnya itu self-limiting disease. Jadi dia sebenarnya bisa sembuh sendiri. Tinggal kita tuh nunggu waktu. Biasanya tuh masa-masa infeksiusnya itu sekitar 7 hari. Jadi beres-beresnya si tangan itu dia melepuh kemerahan itu biasanya baru kering di hari ke-7. Selama nunggu itu pastikan dulu kalau misal dia demam, dia dikasih turun panas. Kemudian kalau dia demamnya terlalu tinggi, mungkin bisa kita bantu dengan kompres air hangat di kepala, kemudian di lipatan ketiak atau di bawah leher. Pokoknya yang tempat-tempat yang suhu panasnya itu agak lumayan tinggi gitu ya. Sama jangan lupa kebutuhan cairan, karena setiap demam itu pasti kebutuhan cairannya akan meningkat. Jadi berikan mungkin sering, tapi mungkin sedikit-sedikit dulu. Nanti kalau minta kasih lagi cairan apapun, entah itu misal ASI, susu, ataupun air putih, atau misal kuah-kuah kayak krim sup. Jadi pokoknya yang lembut-lembut dulu yang bisa masuk ke mulutnya si bayi ini. Memenuhi kebutuhan cairannya. Terus kalau misalkan demamnya juga masih tinggi, bisa kita nyalakan kipas angin atau AC. Oh, enggak apa-apa dok? Enggak apa-apa. Kan biasanya kalau anak demam nih ya, itu diselimuti, dirapeti ya, pakai jaket, sampai gembroknya, wah wis keringetan ibaratnya sehat kan, gitu kan. Nah itu justru memang itulah mitos yang harus kita luruskan. Jadi setiap anak demam itu buat demam panas itu biar bisa keluar. Caranya tadi nyalain, terus tidak perlu diselimuti, justru malah harus dipakai baju yang tipis, 1 lapis saja, tidak perlu dijaketi, tidak perlu diselimuti, gitu. Sama jangan lupa juga ini apa namanya dicek suhunya, karena suhu orang demam itu kan 38, mungkin dia habis dikasih turun panas, mungkin dia turun tuh, tapi nanti 4 jam, 6 jam kemudian bisa naik lagi. Nah itu bisa diulang pemberian turun panas paracetamol misalnya. Dikontrol terus ya. Demamnya. Mulai sekitar 4 sampai 6 jam mulai panas lagi dikasih lagi. Tuh. Dikasih es teh gitu kan? Nah. Kan artis. Es teh itu beda lagi. Beda ya. Jadi kalau anak tuh kita kalau bisa tidak memberikan teh. Karena dia sifatnya bisa mengurangi penyerapan zat besi. Jadi nggak boleh, kalau bisa ya air putih atau misal susu atau ASI tadi kayak gitu sih. Tapi kalau teh mungkin dampaknya apa dok kalau kayak gitu terus? Apanya nih? Jarke gitu dok. Biasanya kan ada lah, nggak apa-apa lah, gatel kayak seleb biasa, seleb warung itu kan. Ada ini sahabat Ramani yang mungkin kurang paham tentang itu gitu. Dampaknya kalau kelamaan gitu gimana dok? Kalau kelamaan tidak tertangani. Sebenarnya tadi asal dia imunitasnya oke, itu seminggu itu kering sendiri sih. Tapi ada beberapa memang kasus, cuman memang jarang terjadi komplikasi, tapi pernah dilaporkan bisa terjadi infeksi otak. Jadi bisa, tapi memang prevalensi atau kasusnya sangat sedikit sih. Itu yang waktu dulu di Singapura yang tahun 2009 kalau nggak salah. Tapi kalau di Indonesia sendiri ini saya rasa belum pernah ada sih. Tapi ya semoga enggak gitu ya. Gitu. Kayaknya pernah kena dia sampai infeksi otak kayaknya. Loh, sampai kan orang berangkat, jadi ini kan iya. Wah luar biasa sekali Sobat Romani, kita bener-bener bisa serius mendengarkan dengan khidmat nih. Wah. Tercerahkan nih ada dokter Jati di sini. Jadi kalau kira-kira tahulah kalau anak mulai demam, kemudian muncul bintik-bintik itu apa yang harus dilakukan kayak gitu ya dok. Enggak, alah paling ya gatel-gatel biasa. Iki keringet buntet dah kan andalannya keringet buntet dah. Sing paling anu ki kayak gini loh. Olah paling kena sawan. Ngono lho kadang itu sing mitos-mitos kayak gitulah. Batuk sawan. Demam sawan, apa-apa sawan. Nih udah dijelaskan semua Sobat Ramani sama dokter Jati ya toh Mas ya. Jadi sering kalau kekurangan cairan sering diminumkan air putih ya. Nah itu salah satunya ini dok. Dari Romani ini kita ada produk Romani Water dok ini. Ini produk langsung dari Rumah Sakit Romani yang langsung bisa dikonsumsi sama pasien-pasien
di yang sini. dijamin halal, Iya. bersih, higienis. Dan ini kelihatan loh. Ini Mas Yanto ini dari sini ya, saking beningnya ini jernih sekali. Dia ngomong terus jadi haus nih. Saya tak minum dulu ya. Sebentar, ini minumnya harus gini. Nah. Ya begitulah Dokter Zati kalau bersama kita Mas Yanto sama Mas Tholib itu memang seperti ini dok. Tapi anggurnya Mas Yanto. Enggak gitu ya. Tapi siang ini sangat luar biasa. Kita dapat materi yang luar biasa. Betul sekali. Bukan hanya sekedar berita-berita hoax. Ya. Ya tahu kan wah ini penyakit gawe-gawean ternyata ya baru tahu ternyata dari 1958. 57. Berarti itu Indonesia nembe merdeka, terus ada agresi militer kedua, datanglah virus. Itu ora digawe-gawe ya ora. Betul. Mungkin dokter ada pesan untuk Sobat Romani nih yang di rumah tentang jaga kesehatan apa-apa, monggo dok bisa disampaikan. Jadi kalau flu Singapura itu adalah memang kan penyakit infeksi virus. Jadi yang paling penting adalah jaga higienitas kebersihan sekitar tangan. Kemudian pada anak-anak yang lagi sakit, ini mohon dengan sangat kesadaran dari setiap orang tua yang punya baby yang lagi sakit agar diisolasi. Kenapa? Karena ini penularan kan cepat. Apalagi anak-anak tuh jarang sekali bisa nggak main gitu ya, itu apalagi umur 3 tahun lagi lari ke sana lari ke sini. Nah, berapa lama sih masa penularannya itu sebenarnya 7 sampai 10 hari. Jadi kalau misal udah agak kering, udah anaknya aktif, sehat, mohon dengan sangat masih di rumah dulu karena dia masih bisa menularkan. Masih bisa menularkan di daycare, di playground yang notabene-nya masih banyak anak-anak sehat di sana. Jangan sampai yang awalnya sehat pulang-pulang dapat oleh-oleh tanda kutip tadi. Gitu ya. Terus sama lagi satu yang paling sering dilupakan adalah tentang mandi. Nah, mandi pada flu Singapura ini kebanyakan pada nanya, dok ini kalau nanti dimandikan apa nggak nyebar ini? Apa nggak nanti bertambah banyak kan gitu? Padahal kalau setiap infeksi virus yang menyebabkan gejala di kulit ini memang sebaiknya tetap harus mandi. Karena apa? Karena untuk menjaga higienitas justru dia tidak menyebarkan, malah bisa melindungi dari infeksi bakteri. Karena kalau udah agak risih kan biasanya digaruin tuh, nanti bisa jadi ada nanahnya, itu nanti ada lagi masalah infeksi bakteri yang agak sulit disembuhkan. Sehingga dengan demikian kita harus menjaga dengan tetap mandi, pakai sabun sebelumnya boleh, nggak usah ganti sabun nggak apa-apa. Kemudian pakai air suam-suam kuku, air hangat, tetap 2 kali sehari. Jadi walaupun misalkan kebanyakan kan nanti kalau dimandiin dia tambah banyak nih gitu. Padahal kan kena air terus itu pemikiran dari mitos. Padahal si virus tuh dia sifatnya sekalinya keluar mau dikasih obat apapun dia nggak akan bisa langsung stop gitu, nggak. Jadi si virus tuh dia akan berreplikasi dulu, akan bertambah banyak dulu, akan muncul gejala-gejala tambahan, akan tambah keluar dulu. Tapi memang seperti itu perjalanannya. Cuman kita tetap harus sabar, nunggu sampai hari ke-7 atau 1 minggu, insya Allah nanti dia bisa kering sendiri. Mungkin ketika muncul gejala-gejala yang membuat anak itu rewel, bisa kita kasih mungkin lotion yang mengandung kalamin. Jadi tidak ada salep khusus, itu tuh nggak ada, tapi kita bisa kasih lotion kalamin yang sifatnya agak dingin. Biasanya ada di apa dok lotion yang ada kalaminnya itu? Itu mereknya banyak, ada beberapa yang itu. Kita tinggal cari di itunya ya, komposisinya ya. Itu sempriwing loh Mas Adingo. Yang sifatnya ada bedak, kemudian ada lotion juga. Nah itu yang biasanya warnanya dingin itu tuh boleh, bedak-bedak kayak gitu atau lotion tuh boleh. Makanya terus mandi itu sehari 2 kali, enggak 2 hari sekali ya. Nah itu. Wih sampean betah, aku segera betah. Itu kadang tak catat dok sampean 1 kali 2 hari ya. 1 kali 2 hari. Iya, biasanya saya itu kadang kebalik-balik di situ. Ya harusnya 2 kali sehari. Tapi nek mandine dikali dok? Nah,
kok dikali ya. Kalinya kalau kali butek kayak gitu nanti malah tambah-tambah jadi infeksi kulit, tambahan lagi. Jadi nggak Iki nih kemarin mencret-mencret. Itu sampai yang larung penyakit kok larung apa jadi itu loh. Nah, nggak boleh. Jadi kunci ya dok mandi itu sebenarnya. Benar. Baik dari dari pasien yang kena virus ataupun dari keluarga di sekitarnya ya, jadi saling menjaga gitu ya. Karena penularannya tuh bisa lewat percikan ludah, jadi batuk atau misal dia ingus, pilek, nah itu dia meler-meler terus dia nyentuh meja misalkan, nah itu bekasnya tuh bisa kena ke yang lainnya. Terus lewat tinja juga bisa. Jadi lewat feses, BAB. Jadi pada bayi yang lagi sakit setelah ibunya mungkin membersihkan pampersnya, sebaiknya tetap langsung cuci tangan sebelum melakukan kegiatan lainnya. Jadi memang pola hidup bersih dan sehat itu kunci. harus benar-benar dipraktekkan di rumah ya. Cuci tangan. Tapi kalau cuci tangan ya habis gitu, jangan habis bikin masalah terus cuci tangan. Jangan, ayo. Ini masalahnya beda ya. Oh, ya. Oke, ya Jal, Mas Tolib. Ya. Ini kan kita belajar bertiga tadi. Ya. Apa aja yo poinnya? Saya lupa. yang pertama ya dok, berarti untuk langkah pencegahan yang mungkin paling diingat sama Sobat Romani juga itu mandi. Mandi, kemudian kalau anaknya sakit diisolasi. Ya, itu. Lanjutkan. Ayo Mas Ado. Emang aku iso. Berapa hari dulu? Diisolasi 7 sampai 10 hari maksimal. Ya. Itu. Terus apa Mas Yanto? kasih bedak lotion sing ada semriwing-semriwingnya. Itu kalau gatel-gatel itu. Cuci tangan setiap aktivitas setelah aktivitas, betul dah. Betul. Bila ada keluhan yang lebih lanjut, hubungi dokter. Di sini ya. Gitu ya. Mungkin itu Mas Yanto ini dokter Jati sudah panjang lebar dari pengertian sampai Langkah-langkahnya ya. langkah-langkahnya, model-modelnya kayak apa sudah. Tapi ini dok, di hari keberapa saya harus ke dokter? Itu Tambahan ini. Iya, ini bonusnya kan kita nggak tahu nih, kita anak kena mulai demam, kemudian mulai bentol-bentol. Ini di hari keberapa kira-kira? Oh ini harus ke dokter, ini nggak usah ke dokter atau bisa dirawat di rumah seperti itu. Jadi lihat klinis anaknya dulu, karena si demam tadi kan bisa menyebabkan dia demamnya setinggi apa. Misal lebih dari 40, ya itu harus segera kita lihat apakah ada infeksi lainnya. Kemudian yang kedua, misalkan anak nggak mau makan, anak menolak minum, sehingga dia kurang cairan. Ciri-ciri kurang cairan atau dehidrasi biasanya pipisnya nih agak kurang. Pipisnya kok biasanya tiap 6 jam udah keluar pipis nih kok. Sehari sekali. Belum gitu. Nah, itu udah tanda-tanda kurang cairan. Lemes sampai biasanya aktif nih, anaknya kok agak tiduran terus, tidak lesu. Pokoknya kalau udah kelihatan seperti itu ya udah langsung dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke. Kok nih gede yuk? Tanda-tanda ini sampai kafe iki Mas. Iya, saya tuh juga mulai lemes nih dan jadi tuh ya dok. Ya biasa. Tanggal berapa sih ini? Tanggal 17 loh padahal. Jadi itu ya dok. Dengan ada indikasi seperti itu, barulah kita sudah harus siap ini anak dibawa ke dokter daripada nanti meremen Sampai mana-mana ya. Iso step dan Bisa macam-macam malah nyamari. Iya ya, kalau demam panas kan tinggi Mas. itu juga Risiko kejang demam. bisa ke vaskes terdekat atau mungkin kalau mau ke dokter. Jadi di sini jadwal prakteknya hari apa aja dok? Di sini setiap Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai kurang lebih ya jam 12. Jam 12 ya, standby di sini tuh. Standby ada. Sobat Romani, kalau anak sudah mulai ada indikasi seperti tadi, jangan lupa langsung datang ke fasilitas kesehatan dan dokter Jati di sini setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12 siang ditunggu sama dokter Jati. Ada terus ready. Ya. Gitu. Nggak PO. Ready pokoknya. Begitu ya dok. Tapi jangan lupa digarisbawahi, ini anak-anak loh ya. Kategorinya anak-anak itu usia berapa dok? 0 sampai 18. Wah berarti aku anak-anak bro. Aku anak-anak berarti. Kuwi ora umure sampean Mas, sisane sampean dhewe. Aduh. 0 sampai 18 tahun itu sekarang masih kategori anak-anak ya dok. Oke. Luar biasa sekali ini. Dapat ilmu yang
kayaknya sepele, orang anggap sepele, tapi sebenarnya ini jadi poin penting untuk kita menjalani aktivitas nih hari-harinya ke depannya nanti. Ketoke ora ketok ya toh Mas. Ternyata penting gitu loh. Ternyata penting. Lah anak panas wis biasa atau bintik-bintik. Dulu saya pernah Dok, bintik-bintik itu tak lihat kok. Tapi kok putih no. Lah jebul panung. Beda, ini beda. Bukan flu Singapura gitu. Oke, mungkin gitu Mas. Ya. Sudah guyon kita ini siang ini luar biasa ya. Guyon yang bermanfaat. Insya Allah. Ngobrolnya yang bermanfaat. Siap. Oke ya, kita sapa-sama penonton dulu, sahabat Romani ya dah. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast PKRS kali ini ya dah. Nanti saksikan lagi lah info-info dari Rumah Sakit Romani. Ada Mas Tholib Ya. dan Mas Tholib. Yanto. Betul. Ada juga Dokter Jati. Oke. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.